Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini kita memulai perkuliahan tentang struktur organisasi advokat. Kemarin ada juga soal 14 prinsip penting dalam manajemen kantor hukum yang sudah aku jelaskan. Sekarang ke 6 model struktur kantor hukum ya, kantor advokat. Dari hasil penelusuran kami itu sekurang-kurangnya ada 6 model struktur kantor hukum ya. Pertama adalah model yang menurut saya ini relatif lengkap ya. Jadi kalau di kantor biasanya nih ya, kantor law firm itu ada of counsel. Of counsel itu sebenarnya lebih ke penasehat gitu atau advisor ya. Baru di tengah itu ada partner. Partner itu rata-rata pendiri kantor hukum tadi. Dari para partner itu diangkat namanya managing partner. Jadi diangkat salah satu yang akan mewakili para partner atau para pendiri, kemudian mengelola managing ya, namanya managing, mengelola kantor hukum itu. Di bawah managing partner itu ada 2, ini yang di model yang pertama ya, legal service manager, jadi manajer pelayanan hukum, sama finance and administration manager, manajer keuangan dan administrasi. Di bawah manajer hukum itu kemudian ada legal service administrator, jadi administrator pelayanan hukum. Jadi soal administrasi, registrasi perkara gitu ya, kemudian termasuk pengelolaan administrasi perkara itu nanti administrator service legal yang mengelola gitu. Jadi dikasih kode-kode gitu, perkara nomor sekian, perkaranya siapa gitu. Ini bagian dari legal service administrator. Di finance and administration manager ada 2, yaitu finance administrator dan general administrator. Jadi ada khusus administrator bagian keuangan, termasuk pajak, ada administrator umum. Umum itu biasanya juga kaitannya dengan administrasi kepegawaian misalkan ya. Administrasi kepegawaian itu masuk di general administrator. Tidak kaitannya dengan perkara. Kalau ini kaitannya perkara, tapi ini kaitannya yang administrasi umum lainnya kecuali keuangan dan perkara. Jadi Anda bisa menggunakan atau mengadopsi model yang pertama. Jadi namanya of counsel ya. Lebih sering disebut of counsel. Berikutnya adalah ini nggak ada of counsel di model yang kedua nih. Jadi para pendiri yang disebut partner tadi mengangkat managing partner, mewakili para partner. Jadi nggak ada of counselnya lah. Dari managing partner tadi, maka managing partner membentuk 3 manajer hukum, manajer litigasi, sama manajer non litigasi. Jadi kalau manajer kantor itu lebih ke soal soal sekretaris hukum, urusan umum, keuangan dan seterusnya. Jadi lebih tadi soal keuangan, soal pajak gitu ya, soal kepegawaian ada di sini nih. Baru ada di sini katanya manajer litigasi, bawahnya adalah membawahi para senior advokat dan para advokat. Kalau manajer non litigasi membawahi legal konsultan, konsultan hukum atau analis hukum atau peneliti gitu. Jadi ini yang non lead istilahnya tuh, yang di luar mendampingi perkara di kepolisian, kejaksaan, di pengadilan. Namanya legal consultant, legal analysis, sama research officer. Kalau ini langsung di bawah
manajer litigasi, para advokat ya, ada yang senior, ada yang junior gitu, ada di sini di bawah manajer litigasi. Ini model yang kedua. Model yang ketiga, ini yang umum juga nih dipraktekkan dalam beberapa kantor advokat tuh. Jadi partner-partner lebih dari satu, kemudian memilih managing partner, mengelola kantor itu secara praktikal sehari-hari. Nah, baru di situ kalau ada yang ada advokat senior yang bagus tuh bisa naik menjadi junior advokat gitu. Tapi dengan syarat ketentuan berlaku, misal dia sangat berkontribusi yang mendekati kontribusinya para partner gitu. Maka dia bisa menjadi junior partner dan suatu saat bisa menjadi partner gitu. Terus berikutnya adalah senior associate. Jadi namanya kalau di dunia kantor advokat tuh modelnya ya kayak managing partner, ada partner, junior partner, senior advocate, associate, sorry. Jadi orang yang gabung di kantor advokat itu disebut sebagai senior advokat atau associate gitu. Terus baru associate, ada junior associate, paralegal. Paralegal yang tadi itu legal analysis tadi di situ posisinya. Atau meneliti ada di sini, baru junior associate baru gabung dapat 2 tahun. Terus bisa ke associate kalau misalnya 3-4 tahun, atau bisa 5-6 tahun bisa di senior associate gitu. Jadi namanya associate gitu. Jadi teman-teman kalau satu saat ini associate, ini junior kah atau yang senior kah, ini partner, apa ada partner yang junior partner gitu. Tapi begini ini hierarki begini ini selain waktu, misal mau 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, itu tergantung kantornya ya, kantor hukumnya itu menentukan soal apa istilahnya kapan orang bisa disebut sebagai junior, associate, kapan senior, kapan, tergantung kebijaksanaan ya atau kebijakan di kantor hukum tadi itu. Tapi begini-begini ini dasarnya bukan semata urusan waktu, tapi urusan kontribusi. Jadi kalau asosiat itu bukan pekerja ya, seperti dalam hubungan industrial antara pemberi kerja, kantornya tuh sama dia penerima kerja, nggak begitu. Mereka bergabung, istilahnya sama-sama bekerja untuk kepentingan klien. Ya sama-sama nyari klien gitu, terus berkontribusi mendapatkan sesuatu. Nah dari mendapatkan sesuatu itulah kemudian dengan jangka waktu tertentu dia bisa dimasukkan di misalnya senior associate gitu. Jangka waktunya panjang tapi nggak ngapa-ngapain, nggak berkontribusi, ya nggak bisa juga dia naik gitu. Jadi saya punya beberapa teman ya pada akhirnya karena dia merasa senior gitu ya 5 tahun atau lebih, ya akhirnya ada juga yang keluar kemudian mendirikan kantor sendiri. Tapi ini model yang ketiga ya, ada yang model kayak gini. Ini model yang keempat. Model yang keempat ini pendiri sekaligus managing partner, baru kemudian ada senior associate gitu ya, advokat senior sebenarnya. Terus ada associate di bawahnya yang mungkin 3 tahun atau 4 tahun. Atau bawahnya yang junior baru masuk jadi advokat paralegal. Ini yang lebih sederhana ya. Jadi kalau belum menjadi advokat sebutnya paralegal, tapi setelah jadi advokat ya masuk misalkan menjadi junior associate. Ya kalau kemudian ya di tengah-tengah itu menjadi associate, baru senior associate, baru ya ini di atasnya adalah managing partner. Nah ini kalau ini nggak ada partner-partner, langsung dia adalah pendiri sekaligus managing partner. Ini struktur organisasi yang kelima ya. Kelima ini ada partner, ada beberapa pendiri, kemudian mengangkat managing partner, terus kemudian ada di bawahnya junior partner, senior associate, junior partner, paralegal. Yang ini tadi berhenti di sini, beda yang nomor 4. Tapi kalau ini ada managing partner, tadi kalau yang nomor 4 itu langsung pendiri. Kalau ini nggak ada partner-partner. Jadi kalau yang besar-besar itu rata-rata ada partner gitu. Jadi orang-orang yang memang sebagai pendiri dan ya istilahnya kalau di PT ya dia pemegang saham lah ya. Dalam pengertian dia sangat berkontribusi.
Ini sebenarnya harus dipahami oleh kita bahwa kita ini membentuk namanya associate. Associate tadi itu dalam rangka untuk bekerja bersama-sama, membesarkan kantor ya, berkontribusi. Kata kuncinya itu berkontribusi. Berkontribusi ke kantor. Jadi siapa paralegal berarti dia sebelum advokat. Udah misal magang sekian tahun, kemudian baru masuk di junior associate. Berarti advokat nih gitu. Kalau udah 3-4 tahun mungkin di associate. Ya ini sebenarnya middle associate ya. Middle associate baru kemudian senior, naik menjadi junior partner sebelum jadi partner gitu. Ini ada model yang ke-6, ini model yang ada pendiri atau beneficiary. Jadi beneficiary itu orang pendiri tapi dia tidak masuk di dalam struktur, tapi dia berkontribusi untuk banyak hal gitu. Ya misalnya dia bukan orang hukum tapi nyiapkan kantornya, misalkan ya, nyiapin misalkan modal awalnya gitu. Ya ini namanya pendiri tapi beneficiary. Jadi orang yang menerima manfaat tapi dia berkontribusi, yang bikin kantor misalkan, yang kasih modal untuk bikin kantor dan seterusnya. Ada yang model tapi ini di belakang layar, nggak muncul di dalam struktur ya. Terus baru ada partner, baru managing partner, tadi social junior partner, tadi ada juga ini partner ya, ini senior associate, ada S-nya masnya lebih dari satu, ada associate, ada junior paralegal. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Teman-teman ada pertanyaan dulu ke struktur ini? Strukturnya ini bukan struktur baku ya. Ini adalah tailor-made. Tailor-made itu artinya bisa di customize ya, disesuaikan kebutuhan kantornya. Mulai yang paling sederhana sampai mungkin yang paling mungkin dianggap lengkap gitu. Biasanya tuh nggak dimunculin ya, nama itu nggak dimunculin. Termasuk di perusahaan asuransi besar itu juga nggak dimuncul. Tapi dia lebih misalkan kalau mohon maaf nih, kalau posisinya di badan status, bisa aja posisinya itu adalah PT tadi, yang kemarin aku jelasin itu. Kemarin aku kan bilang ada PT ya, sebagai status penyelenggara atau pemilik badan usaha itu kan PT. Bisa saja itu PT. Ya, kalau nama PT-nya ya boleh, tapi kan bukan nama PT ya kan, tadi pilihan kantornya itu kan misalkan Budi and Partner gitu kan, Budi Roni and rekan kan gitu kan, tidak menyebutkan PT, tidak menyebutkan, karena yang disebut di dalam nama itu harus advokat itu men, yang disebut di dalam nama itu harus advokat, tidak boleh terus papa namanya itu bukan advokat yang memiliki izin untuk praktek itu. Sepenting artis sekalipun nggak boleh gitu. Paham maksudnya? Harus advokat namanya. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.